Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdul Hadi sebagai asisten praktikum petrologi. Kita masih berjumpa melalui daring karena kita masih terhalang oleh coronavirus. Langsung saja kita masuk ke satuan acara 4, yaitu batuan beku piroklastik. Tujuan praktikum. Tujuan dilakukannya praktikum ini yaitu diharapkan praktikan dapat mengetahui jenis-jenis batuan beku piroklastik, mengetahui cara deskripsi batuan beku piroklastik, dan menentukan nama batuan beku piroklastik menggunakan klasifikasi Smith 1981 dan klasifikasi Fisher 1966. Pendahuluan. Batuan piroklastik adalah batuan vulkanik klastik yang dihasilkan oleh serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api. Material penyusun tersebut terendapkan dan terbatukan atau terkonsolidasi sebelum mengalami transportasi oleh air ataupun es. Nah, berikut adalah pengertian batuan piroklastik menurut beberapa ahli. Menurut William Turnell dan Gilbert 1954, batuan piroklastik adalah batuan yang tersusun oleh fragmen hasil erupsi vulkanik secara eksplosif. Nah, berdasarkan Heinrich 1959, batuan piroklastik adalah batuan yang terdiri dari bahan rombakan yang diletuskan dari lubang vulkanik, diangkut melalui udara sebagai bahan maupun awan pijar, kemudian diendapkan di atas tanah dalam kondisi kering atau dalam tubuh air. Berdasarkan Fisher dan Fide-Carozzi, itu batuan piroklastik adalah bagian dari batuan vulkanik klastik. Nah, sedangkan berdasarkan Johansen 1977, batuan piroklastik adalah batuan yang terdiri dari material detrital atau rombakan dari hasil kegiatan vulkanik, ditransport dan diendapkan di danau, darat ataupun laut. Nah, ini proses terbentuknya batuan piroklastik. Nah, yang pertama itu letusan gunung api. Itu kan letusannya terdiri dari pecahan-pecahan. Nah, itu terbentuk endapan piroklastik. Nah, ketika dia langsung terlitifikasi atau langsung terkompaksi, itu terbentuk batuan piroklastik. Nah, lain cerita jika endapan piroklastik itu mengalami pelapukan, tererosi, kemudian tertransportasi, kemudian terendapkan kembali, itu terbentuk endapan vulkanik klastik. Nah, itu ketika terlitifikasi menjadi batuan sedimen vulkanis. Nah, jadi si batuan piroklastik ini, batuannya tuh terbentuk ketika gunung api itu eksplosif atau meletus. Nah, si yang terbang-terbang itu langsung terendapkan, nah itu langsung jadi batuan piroklastik. Nah, volcanic eruption. Volcanic eruption itu terbagi menjadi dua, ada yang efusif, ada yang eksplosif. Nah, kalau yang efusif itu tidak disertakan oleh ledakan, jadi dia kayak aliran lava gitu aja, jadi tidak ada ledakan letusannya. Kalau eksplosif itu dia disertakan oleh ledakan. Nah, jadi kalau letusan yang eksplosif ini dia menghasilkan 3, ada yang pyroclastic flow, aliran, ada pyroclastic surge, dan ada pyroclastic fall atau jatuhan. Nah, kalau surge ini dia gabungan dari fall dan flow. Nah, klasifikasi endapan pyroclastic itu terbagi menjadi 3, ada pyroclastic jatuhan atau fall, kemudian pyroclastic aliran atau flow, dan pyroclastic surge atau gabungan dari fall dan flow. Nah, pyroclastic jatuhan atau fall itu endapan jatuhan pyroclastic yang terjadi dari letusan gunung api yang meledak yang kemudian terlempar pada suatu permukaan memiliki ketebalan endapan yang relatif berukuran sama. Nah, biasanya kalau untuk jatuhan ini itu biasanya butirannya yang halus-halus. Nah, sedangkan pyroclastic aliran atau flow itu endapan pyroclastic yang umumnya mengalir ke bawah dari pusat letusan gunung api yang memiliki kecepatan tinggi
pada saat adanya longsoran. Endapan aliran ini berisikan batu yang berukuran bongkah dan abu piroklastik. Aliran akan membentuk penebalan apabila ada proses pengendapannya ada cekungan. Nah, kalau yang aliran ini biasanya itu bongkah ya, besar-besar gitu. Nah, dia bakal terakumulasi atau banyak terendapkan di cekungan-cekungan. Nah, sedangkan pyroclastic surge adalah endapan piroklastik yang dihasilkan dari letusan gunung api yang kemudian mengalir karena adanya penyatuan dari jatuhan dan aliran. Nah, selanjutnya ada komponen penyusun batuan piroklastik. Fisher 1984 dan William 1982 mengelompokkan material penyusun batuan piroklastik menjadi 3. Ada kelompok material esensial atau utama, itu kelompok material aksesori atau cognate, dan kelompok aksidental atau bahan asing. Kelompok material esensial atau juvenil yang termasuk dalam kelompok ini adalah material langsung dari magma yang diletuskan baik yang tadinya berupa padatan atau cairan serta buih magma. Massa yang tadinya berupa padatan akan menjadi blok piroklastik. Massa cairan akan segera membeku selama diletuskan dan cenderung membentuk bom piroklastik dan buih magma. Akan menjadi batuan yang poros dan sangat ringan dikenal dengan batu apung atau pumice. Sedangkan kelompok material aksesori itu yang termasuk dalam kelompok ini adalah materialnya berasal dari endapan letusan sebelumnya, dari gunung api yang sama atau tubuh vulkanik yang lebih tua. Sedangkan kelompok aksidental atau bahan asing adalah material hamburan dari batuan dasar yang lebih tua di bawah gunung api tersebut. Terutama adalah batuan dinding di sekitar layar vulkanik. Batuannya dapat berupa batuan beku, endapan batuan ubahan atau metamorf. Dan kelompok aksidental ini dia tidak berasal dari gunung api itu, bisa berasal dari luar gunung api. Nah, selanjutnya, ini gambar ilustrasi terbentuknya partikel atau butir vulkanik hingga proses sedimentasi dan litifikasi. Nah, di sini terbagi menjadi 3. Itu ada piroklastik, ada autoklastik, dan ada epiklastik. Nah, itu. Di sini kita tengok. Piroklastik itu ketika si gunung apinya eksplosif, meledak, atau meletus. Nah, ini kan ada yang terbang, itu yang ada yang jatuh, ini ada yang mengalir. Nah, yang mengalir dan yang jatuh ini itu disebut endapan piroklastik. Nah, ketika dia sudah mengalami pencampuran dengan air atau dengan yang lainnya, di luar dari bahan letusan ini, nah dia masuk ke secondary flow, itu dia masuk ke autoklastik. Nah, ketika si autoklastik ini mengalami erosi lagi, pelapukan, tertransportasi lagi, nah terendapkan, nah dia itu baru menjadi si epiklastik lagi dia. Baru dia itu nanti jadi batuan kayak sedimento, konglomerat, ada tufnya itu. Jadi dia ini udah jadi si batuan sedimennya, sedimen vulkanik klastik atau epiklastik. Nah, di sini kita bisa tengok ini kan letusan gunung api. Nah, di sini kita bisa tengok ini contoh yang debu-debunya kan terbang, itu bakal nanti jatuh, itu masuk ke piroklastik fall atau jatuhan. Nah, kalau yang dekat lerengnya, lereng gunung api, itu masuk ke piroklastik flow, dia yang mengalir di sini. Nah, itu namanya piroklastik flow. Nah, yang di atas kemudian jatuh itu piroklastik fall. Nah, ini ukuran butir. Ukuran butir batuan piroklastik, batuan sedimen vulkanik, epiklastik, ini batuan sedimen bercampur dengan piroklastik. Kalau di batuan piroklastik itu ada aglomerat atau breksi piroklastik. Nah, kalau aglomerat ini dia yang fragmennya tuh dia membundar, kalau breksi piroklastik ini yang menyudut. Atau kalau di sini kita sebut aglomeratnya bom, kalau di breksi kita sebut blok. Nah, itu ada batu lapili, ada tuf. Aglomerat atau breksi ini persamaannya di batuan sedimen vulkanik epiklastik itu ada breksi vulkanik,
konglomerat vulkanik. Di campuran itu ada breksi tufan, konglomerat tufan. Nah, tuf itu persamaannya di vulkanik epiklastik itu ada batu pasir vulkanik, batu lanau vulkanik, batu lempung vulkanik. Sedangkan di campuran itu ada batu pasir tufan, batu lanau tufan, batu lempung tufan. Struktur dan tekstur batuan piroklastik. Struktur batuan piroklastik. Batuan piroklastik mempunyai struktur vesikular, skoria, dan amigdaloidal. Jika klastika pijar dilemparkan ke udara dan kemudian terendapkan dalam kondisi masih panas, kemudian cenderung mengalami pengelasan antara klastika satu dengan lainnya, struktur tersebut dikenal dengan pengelasan atau welded. Nah, ini yang amigdaloidal, ini yang skoria. Selain itu, ada juga 3 jenis batuan piroklastik berdasarkan butirnya, yaitu ada aglomerat besar dari 32 mm, ini yang membundar, atau biasa kita sebut bom, itu breksi vulkanik besar dari 32 mm, ini yang menyudut atau biasa kita sebut blok, kemudian ada tufa lapilli, dan ada tufa aja. Nah, aglomerat. Aglomerat merupakan batuan piroklastik yang mirip dengan batuan konglomerat dalam aspek tekstur. Namun, hal yang membedakan kedua batuan tersebut adalah komposisinya. Aglomerat terdiri dari fragmen-fragmen vulkanik, sementara konglomerat terdiri dari sedimen. Nah, selanjutnya ada breksi vulkanik. Breksi vulkanik hampir sama dengan aglomerat, di mana ia terbentuk oleh material gunung api. Dia ini itu tuh fragmennya tuh dia yang menyudut. Nah, sedangkan tufa lapilli itu terbagi menjadi 3. Ada tufa vitrik yang banyak mengandung fragmen gelas, tufa kristal banyak mengandung fragmen kristal, dan tufa litik banyak mengandung fragmen pecahan batuan. Nah, selanjutnya ada tufa. Ukuran butirnya yang sangat halus, abu atau debu. Tekstur batuan piroklastik. Yang pertama ada ukuran butir pada piroklastik. Ukuran butir pada piroklastik merupakan salah satu kriteria untuk menamai batuan piroklastik tanpa mempertimbangkan cara terjadi endapan piroklastik tersebut. Ukuran butir adalah ukuran dari batuan piroklastik itu sendiri terbagi menjadi berbagai macam, yaitu ada blok yang berbentuk menyudut dan bom yang berbentuk membulat berukuran besar dari 32 mm. Selanjutnya ada lapilli. Lapilli itu ukuran butirnya 4-32 mm. Nah, selanjutnya ada as atau debu, yaitu batuan yang material yang lebih kecil dari 4 mm. Nah, berikut adalah matrik nama endapan dan batuan piroklastik berdasarkan ukuran butirnya. Nah, ini bentuk butirnya ada membulat, itu bom, runcing, blok. Nah, ini ada lapilli. Nah, es atau debu itu terbagi menjadi 2 lagi, ada kasar dan halus. Nah, kalau bom itu dia terendapkan, itu dia menjadi tetrabom, dan kemudian terlitifikasi itu menjadi aglomerat. Nah, kalau blok itu terendapkan menjadi tetrablok, kemudian terlitifikasi menjadi batuan breksi piroklastik. Nah, lapilli itu menjadi tetralapilli, ketika terendapkan menjadi tetralapilli, kemudian terlitifikasi menjadi batu lapilli. Nah, kalau debu itu terbagi menjadi 2, itu ada debu kasar dan halus. Ketika dia terendapkan, kemudian terlitifikasi menjadi tuf kasar dan tuf halus. Nah, macam-macam ukuran piroklastik, ada es, lapilli, dan bom. Nah, ini yang kita tengok yang A ini yang es atau debu. Nah, ini yang lapilli, ini ada yang bom. Nah, ini ada pelletiers, pellehair, spatter, pumice.
reticulate, ini ada yang skoria. Selanjutnya yang kedua ada derajat kebundaran. Kebundaran adalah nilai membulat atau meruncingnya bagian tepi butiran pada batuan piroklastik sedang sampai kasar. Kebundaran dibagi menjadi 5. Itu ada membundar sempurna atau well-rounded, hampir semua permukaan cembung atau dia tuh ya udah nggak ada sudutnya. Selanjutnya ada membundar atau rounded, pada umumnya memiliki permukaan bundar, ujung-ujungnya atau tepi butirannya cekung. Nah, jadi dia udah hampir membundar, tapi masih ada sudut-sudutnya. Nah, selanjutnya ada agak membundar, permukaan umumnya datar dengan ujung-ujungnya yang membundar. Selanjutnya ada agak menyudut, permukaan datar dengan ujung-ujung yang tajam, dan ada yang menyudut, permukaan kasar dengan ujung-ujung butir runcing dan tajam. Selanjutnya ada derajat pemilahan atau sorting. Pemilahan adalah keseragaman ukuran besar butir penyusun batuan, endapan atau sedimen. Dalam pemilahan dipergunakan pengelompokan, itu ada well sorted atau terpilah baik, poorly sorted atau terpilah buruk. Atau ini ada yang gabungan, dia ada yang baik dan ada yang buruk. Nah, kalau yang terpilah baik ini dia ukuran besar butirnya seragam pada semua komponen batuannya. Kalau yang buruk ini dia tuh tidak seragam, ada campuran kayak butirannya halus, ada yang besar-besar gitu. Jadi dia nggak seragam. Nah, kalau dua pengelompokan itu dia agak seragam, jadi dia jarak range-nya tuh nggak yang terlalu signifikan, kayak halus ke sedang gitu, jadi nggak terlalu dominan perbedaannya. Kayak kalau misalnya dia butirannya es dengan blok itu kan jauh jaraknya, jadi itu masuk ke terpilah buruk. Nah, kalau gabungan ini dia agak-agak lah. Selanjutnya ada kompaksi. Kompaksi adalah tingkat kekerasan pada batuan piroklastik. Nah, ini terbagi menjadi 2. Itu ada kompak. Ya, kita tahu kompak dia permukaannya kuat, keras, padat, kita pegang tuh dia nggak hancur. Nah, kalau yang kedua itu ada mudah hancur atau lunak. Nah, jika kita pegang itu serbuknya tinggal di tangan atau mudah hancur ketika kita pegang. Komposisi mineral batuan piroklastik. Nah, ini dia terbagi menjadi 4. Ada mineral sialis, ada mineral ferromagnesian, ada mineral tambahan, dan ada mineral ubahan. Mineral sialis. Itu mineral sialis terdiri dari kuarsa, SiO2, itu ada feldspar juga ada feldspatoid. Nah, kalau di mineral ferromagnesian itu kelompok mineral yang kaya kandungan Fe dan Mg. Kayak olivin, kayak Fe, hornblende, biotit, mica. Nah, selanjutnya ada mineral tambahan. Yang sering hadir adalah seperti limonite dan magnetit. Keduanya merupakan mineral biji. Selain itu seringkali didapati mineral senyawa sulfida atau sulfur murni. Nah, selanjutnya ada mineral ubahan. Nah, kita tahu dalam batuan piroklastik, mineral ubahan seringkali muncul saat batuan terlapukkan atau terkena alterasi hidrotermal atau panas bumi. Jadi dia bisa mineral awal tuh terubah karena proses erosi ataupun hidrotermal menjadi epidot, klorit, serisit, limonit, dan lain-lain. Nah, selanjutnya klasifikasi batuan piroklastik. Nah, Fisher 1984 itu membuat klasifikasi batuan piroklastik berdasarkan jenis material, ukuran, fragmen vulkanik yang dapat dilihat pada gambar di bawah. Nah,
Konsepnya ini sama seperti kita tengok klasifikasi IUGS. Nah, kita plottingnya, kita tengok persenan S-nya, lapilinya, blok dan bomnya berapa. Itu kita tinggal plot aja. Nah, nanti dapatnya di mana? Dapatnya di TUF kah, lapili TUF kah, lapili stun kah, atau lapili TUF Brexia kah. Nah, jadi kita tinggal plot aja. Misalnya kita dapat batuannya tuh S-nya hampir 100% ya, kita tinggal tarik aja. Nah, dapatnya di TUF. Ya, seperti itu. Konsepnya sama dengan IUGS semalam. Nah, selanjutnya ada penamaan untuk batuan campuran piroklastik dan epiklastik berdasarkan Smith 1981. Nah, dapat kita lihat di tabel itu dia ada piroklastik, ada tufit, ada epiklastik. Nah, piroklastik itu ada aglomerat, aglutinat, breksi, piroklastik. Nah, itu ketika dia bercampur itu menjadi konglomerat tufan, breksi tufan, kemudian ini tererosi lagi, tertransportasi itu menjadi konglomerat breksi saja. Kemudian nih batu lapili, debu, kasar, halus, kemudian menjadi batu pasir tufan, batu lanau tufan, batu lempung tufan, kemudian menjadi batu pasir, batu lanau, dan batu lempung. Nah, di sini kita tengok ini piroklastiknya. Semakin ke kiri, semakin ke piroklastik, itu nilai piroklastiknya bakal bertambah semakin ke kiri. Jadi ini semakin ke kiri piroklastik semakin 100%. Semakin ke kanan piroklastiknya akan berkurang. Ini semakin ke kanan piroklastiknya semakin tidak ada. Ini 0% di material epiklastik. Nah, di sini kita tengok epiklas vulkanik plus non vulkanik, kandungan minor sedimen, kimiawi, dan autogenik. Nah, kandungan-kandungan ini itu semakin ke epiklastik itu semakin bertambah, dan begitu sebaliknya ketika semakin ke piroklastik itu kandungan yang ini nih akan semakin berkurang. Nah, catatan. Piroklas adalah fragmen yang terbentuk karena proses langsung erupsi gunung api, sedangkan epiklas adalah hasil rombakan, pelapukan, dan erosi dari batuan piroklastik. Nah, sedangkan tufit adalah campuran piroklastik dan epiklastik, jadi dia gabungan. Sedangkan klas adalah pecahan atau fragmen. Nah, hal-hal yang perlu dideskripsikan dalam pengamatan batuan piroklastik yaitu yang pertama adalah warna. Deskripsikan warna batuan yang representatif. Jadi, teman-teman deskripsikan warna yang dominan. Ya, jadi, warna yang bisa merepresentasikan keseluruhan batuan tersebut. Selanjutnya, besar butir. Deskripsikan menggunakan besar butir atau ukuran kelas batuan piroklastik kayak tuf, lapili, es, bom, blok, seperti itu. Kemudian komponen deskripsikan komponen batuan piroklastik. Itu ada kristal, fragmen litiknya, dia masuk ke struktur pumice atas skoria, semennya masuk bagian mana, seperti itu. Nah, ini diagram alir deskripsi batuan piroklastik. Yang pertama itu kita tulis nomor batuannya, warna yang representatif, misalnya dia putih keabu-abuan, selanjutnya ukuran butir, pemilahannya buruk kah, baik kah, kemudian kebundarannya, dia membundar kah atau menyudut, kemasnya, selanjutnya kontaknya, kemudian butirannya ini berdasarkan butiran piroklastik, kayak es kah, debu kah, bom. Nah, selanjutnya ada matrik atau semen. Selanjutnya struktur, dia masuk masif kah atau apakah. Selanjutnya teman-teman bisa tengok di sana ada alterasi mineral kah, ada jumpa pemineralan kah di batu tersebut. Itu bisa kita tulis di lembar deskripsi. Selanjutnya setelah kita deskripsikan semuanya baru kita tentukan
nama batuannya. Untuk nama batuannya kita bisa menentukannya dari besar butirnya seperti ini. Seperti ini. Jika besar butirnya lapili, berarti dia masih jadi batu lapili. Besar butirnya ini 64 mm, masuk ke bom, berarti dia masuk ke aglomerat. Jadi teman-teman bisa menentukan namanya berdasarkan besar butirnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung bertanya PC dari asistennya, atau bisa bertanya langsung ke grup praktikum petrologi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.